adalah menyelesaikan permasalahan kita sakit berarti kan. Kita sakit karena diistilahkan itu financial check up. Dan hasil check up-nya ternyata hutang itu kan variasinya banyak. Hutang kasbon, hutang di warung, hutang arisan, hutang macam-macam. Ketika dikumpul-kumpulin, hutang saudara ya termasuk hutang tetangga, ternyata melebihi jumlah aset. Gitu. Ternyata saya baru tahu memang menikah itu ada risiko. Kalau misalkan bagaimana membersihkannya, ya dibayar, Mas. Ya, itu pertanyaan memang harusnya nggak ditanyakan. Iya kan? Pembayarannya ya diselesaikan. Kalaupun memang dia punya masalah, tidak punya kemampuan untuk membayar dulu, bisa negosiasi kan, Mas? Bisa negosiasi dengan pemberi pinjaman. Catatannya buruk. Nah, yang jadi kecemasan kita adalah karena perilaku konsumtif ini kalau tidak segera diantisipasi dan diubah, dia akan membawa mindset ini sampai ke waktu dia usia produktif, di mana nanti akan menjadi kepala keluarga, menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan keluarganya, dan secara makro nanti ya orang-orang inilah yang nanti akan membawa Indonesia nantinya. Oke, jadi memang harus ada kesadaran dari sisi pengguna. Iya. Nah, Anda kan apa istilahnya menyebut dirinya apa? Perencana keuangan ya, untuk supaya keuangan siapapun yang Anda dampingi itu sehat ya. Nah, boleh dong kasih tips kepada teman-teman, terutama anak muda yang selama ini mungkin tidak tahu antara berapa pendapatan dia dan berapa yang harus di-spend atau dibelanjakan. Ada tips nggak bagaimana kita tahu bahwa kita udah berlebihan belanjanya dan bagaimana kita bisa menabung ya untuk masa depan kita dan menghindari godaan untuk membeli barang-barang yang kita tidak butuhkan. Bagaimana nasihat Anda? Baik, Mas Andi ini. Itu untuk saya juga. Ada godaan sih kalau lihat barang-barang di e-commerce ini, lucu juga, menarik juga, itu berbahaya. Seumur saya aja tergoda. Mungkin bisa ditambahin yang itu juga, yang survei itu tadi, Mas. Oh iya. Oke, kalau survei ini kita ada survei di Jawa Tengah Selatan ya. Tidak hanya di Ekskarsidenan Banyumas tapi juga di Ekskarsidenan Pekalongan. Jadi ada sekitar 11 kabupaten kota. Itu kita mensurvei setiap bulan berapa persen dari 100% pengeluaran itu untuk 3 kategori pengeluaran, yaitu belanja ya, untuk konsumsi, untuk tabungan, dan untuk mengangsur hutang. Kalau dari hasil survei itu masih sangat sehat sebenarnya gitu kan. Karena responden kami itu kan pengambil keputusannya adalah yang mengisi survei adalah kepala keluarga. Nah, kalau ini tadi kita membahas tentang Gen Z anak ya, sebenarnya kan uangnya kan berasal dari orang-orang tua yang kebetulan mengisi survei kami ini. Itu konsumsi bulanan itu masih di level 60-70%. Kemudian untuk angsuran itu maksimal di 18%, 15-18%, dan tabungan itu dari 0% sampai 60%. Sorry, ini persentase dari income? Dari pengeluaran. Oh, pengeluaran. Coba diulang lagi supaya teman-teman bisa dengerin. Jadi kalau saya punya pendapatan, katakanlah 2 juta. Bagaimana cara menjelaskan tadi itu persentase? Baik, kalau dari 2 juta berarti 70% dari 2 juta, 1.400.000 untuk konsumsi. Harian, makan, minum, kebutuhan pokok kita. Listrik, air, seperti itu. Kemudian untuk angsuran itu dari tidak ada yang angsurannya 0 kebetulan dari responden itu. Jadi semua masyarakat itu punya hutang. Iya. Nah, itu sampai yang tertinggi itu sekitar 50%. 50% dari pengeluaran. Oh, ini data yang didapatkan dari survei, berarti terlalu tinggi itu ya? Terlalu tinggi, karena separuh lebih untuk ngangsur. Bayar utang. Nah, kebalikannya nabung dari 0%. Jadi kalau hutang itu tidak ada yang nggak punya hutang, tapi kalau nabung banyak yang tidak punya nabung.
Seperti paling Ya tinggi. udah habis buat bayar itu tadi. Bayar utang. Iya, tabungan Nah, paling contohnya tinggi. coba. Nanti kita wawancarain dia. Iya. Nah, seperti itulah. Sedangkan kalau tadi ada bukan tips ya, ini adalah sesuatu yang coba kita pelajari itu. Oke. Hal yang pertama dilakukan itu cek kesehatan finansial. Baik. Nah, 2 hal yang dicek. Berapa jumlah aset, harta, ini bukan pendapatan ya, berarti harta, berapa jumlah hutang. Jangan-jangan selisihnya itu masih lebih tinggi hutang. Wah, Barulah defisit udah. kita bisa jalan ke step-step berikutnya. Apa itu? Perencanaan dan karena kalau di sisi cek finansial aja kita defisit, Nggak ada bisa direncanakan. nggak bisa berarti yang kita lakukan adalah menyelesaikan permasalahan Iya, kita bertahan sakit hidup. berarti kan, kita sakit karena diistilahkan itu financial check up. Dan hasil check upnya ternyata hutang itu kan variasinya banyak, hutang kasbon, hutang di warung, hutang arisan, hutang macam-macam. Ketika dikumpul-kumpulin, hutang saudara ya termasuk hutang tetangga, ternyata melebihi jumlah aset gitu kan. Aset bahkan termasuk aset rumah, bangunan. Jangan-jangan rumahnya juga dikredit ya. Kredit Sudah. gitu kan. Iya. Ya. Ternyata KPR masih jalan, Iya. kredit otomotif kendaraan Masih masih jalan, seperti itu, dan ada hutang-hutang lainnya ketika dikumpulkan. Nah, kalau nanti sudah sehat berarti jumlah harta lebih tinggi daripada jumlah hutang, kita bisa masuk ke hal-hal perencanaan berikutnya. Perencanaan berikutnya adalah anggaran. Nah, kalau anggaran berarti kita memetakan dalam sebulan itu pengeluaran apa saja, pendapatan apa saja. Biasanya kalau pendapatan hanya 2 baris atau 3 baris. Gaji atau bisnis gitu, atau deposito misalnya ya. Bunga deposito bagi hasil. Nah, dari sumber saluran pendapatan yang sedikit itu belanjanya banyak sekali. Nah, nanti bisa kita lihat. Tips kedua adalah nanti ada istilahnya rule of thumb, batasan persentase untuk masing-masing pos. Misalnya pos pengeluaran paling tinggi kalau bisa 60% kok harian. Kemudian angsuran kalau bisa paling tinggi 30%. Terus ada juga tips misalnya kalau untuk sosial dipotong di depan supaya nanti kalau sosial menunggu sisa tidak ada yang disisakan. Mungkin kalau di Nggak masuk surga itu. Nah, itu. Terus yang ketiga baru menentukan tujuan keuangan dan cara mencapai tujuan keuangan itu. Lah, disitulah kita bisa melihat jangka pendek, jangka panjang. Lah, apa yang kemudian fenomena pay later itu kan sebenarnya belum tentu itu kebutuhan. Bisa jadi itu keinginan. Jadi itu keinginan. Lah, yang harus dihindari adalah latte faktor itu tadi, bocor halus. Iya. Bukan nama podcast ini ya, bocor halus yang lagi Jadi sebenarnya kalau sudah direncanakan, jadi kita tahu persis ya kemampuan kita Iya. yang tersisa untuk hal-hal yang tadi kita inginkan melalui e-commerce, godaan-godaan, itu bisa terjaga. Oh, kita nggak bisa beli lebih daripada kemampuan kita begitu ya. Iya. Saya ini beruntung punya istri yang dulu menurut saya menjengkelkan, tapi ternyata dalam hal keuangan ya, jangan salah paham, ini didengar istri saya juga. Aku mencintaimu. Gitu. Jadi dia dulu begitu terima gaji langsung masukin ke amplop-amplop. Jadi ini amplop untuk kebutuhan kami ya 1 bulan. Amplop ini bayar ini sampah dan seterusnya. Terus kemudian tadi ya karena kami Kristen ya sudah dipotong 10% dulu. Ini udah ada. Nah ini yang tersisa, jadi begitu tersisa kok sedikit. Sementara saya kepingin beli buku gitu kan, itu dijatahin sama dia juga. Jadi saya jengkel betul gitu loh. Setelah menikah kok kebebasan finansial saya Nggak ada financial freedom. nggak ada. Nggak ada. Ternyata saya baru tahu memang menikah itu ada risiko. Tapi belakangan saya bilang terima kasih karena dia mengajarkan kami tertib untuk menggunakan keuangan kami. Nah, setelah dipotong juga dia dapat berapa, saya dapat berapa begitu. Jadi ini uang yang boleh saya belanjakan tanpa harus lapor istri. Dan uang laki. uang bapak uang lah ya. dipakai untuk apa aja boleh. Termasuk karena kami ini di Indonesia kan perkawinan tuh 2 keluarga ya. Kadang-kadang kita kepingin bantu orang tua kita, adik kita, kakak kita. Nah kan biasanya di dalam keluarga udah jangan bilang-bilang istriku, jangan bilang-bilang suamiku, udah ayo ambil. Nah itu dia nggak mau. Jadi dari awal kami tertib, uang itu yang kamu pakai untuk bantu keluargamu, ya. Kalau lebih dari itu,
Keluarga saya datang ke istri saya minjem atau minta, keluarga dia datang ke saya minjem atau minta. Jadi nggak ada dusta di antara kita kira-kira gitu. Dan itu memudahkan hidup kami. Ya tidak ada konflik, tidak ada masalah. Tapi saya ingin tahu ini, kan tadi Slick itu adalah raport buruk kita yang main-main di pay later ya. Yang bersiko untuk kita tidak bisa dapat kredit, tidak bisa beasiswa, kemudian nanti urusan-urusan lain yang berkaitan dengan perbankan dan seterusnya itu akan jadi raport buruk. Nah sekarang dari OJK sendiri ada tips nggak bagaimana menyelesaikan soal Slick ini supaya Slick kita bersih atau tipis gitu? Ya, kalau tipsnya ya sebenarnya sudah disampaikan sama Mas Dian tadi. Slick itu kan menerima laporan sebenarnya, Mas. Jadi seperti raport pada umumnya, jadi ada yang kita raportnya kan angkanya bagus-bagus gitu. Jadi memang ada yang angkanya 8, 9, tapi ada juga yang raport merah nih, yang raportnya merah. Sebenarnya kalau dari data yang kita ambil dari Slick itu, sebagian besar sebenarnya debitur kita itu baik, Mas. Jadi recordnya bagus, ya kan? Cuma memang yang jadi catatan kita sekarang, kok kenapa recordnya jumlahnya makin banyak, itu aja. Jadi makin banyak dan kecil-kecil, karena ada pay later itu tadi. Nah, memang ada betul beberapa yang punya masalah di kredit. Kalau misalkan bagaimana membersihkannya, ya dibayar, Mas. Ya, itu pertanyaan memang harusnya nggak ditanyakan. Iya kan? Pembayarannya ya diselesaikan. Kalaupun memang dia punya masalah, tidak punya kemampuan untuk membayar dulu, bisa negosiasi kan, Mas. Bisa negosiasi dengan pemberi pinjaman. Iya. Kan boleh. Misalkan, Ini bedanya sama pinjol-pinjol yang kita dimaki-maki, kita dimarahin. Kalau gitu pinjol ilegal kan kita tidak ada ruang untuk negosiasi. Iya, maksud pinjol Yang ilegal. ilegal. Kalau ini bisa mengajukan, datang, Pak saya nggak mampu, mohon mesti diangsur. Restrukturisasi. Restrukturisasi lah. kreditnya itu sangat bisa. Nah yang penting sebenarnya memang memfilter pada saat belum jadi kredit kan sebenarnya waktu menentukan pilihan-pilihan. Memang ini jadi catatan penting buat OJK juga, Mas, karena sebagian besar pengguna BNPL ini kan Gen Z, sebagian besar, yang dimana Gen Z ini itu nantinya akan menjadi generasi produktif di tahun 2045, waktu dicanangkan pemerintah tuh Indonesia Emas. Jangan sampai Indonesia cemas ini di tahun 2045. Karena pola ini, gaya hidup ini akan membuat terbawa. mereka tidak lagi produktif ya. Lebih akan membangun perilaku yang negatif pada saat mereka menjadi masuk ke sektor-sektor yang produktif. Sekarang kan sudah mulai kelihatan, Mas, karena cukup banyak juga misalkan di pasar tenaga kerja yang tidak bisa diterima bekerja karena itu tadi catatannya buruk. Nah, yang jadi kecemasan kita adalah karena perilaku konsumtif ini kalau tidak segera diantisipasi dan diubah, dia akan membawa mindset ini sampai ke waktu dia usia produktif, di mana nanti akan menjadi kepala keluarga, menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan keluarganya, dan secara makro nanti ya orang-orang inilah yang nanti akan membawa Indonesia nantinya. Nah, ini yang menjadi catatan kita juga. Oleh karena itu OJK itu concern sekali dengan ini. Kita banyak mendorong, kalau dulu kan kita datang nih misalkan ke sekolah-sekolah, datang ke komunitas-komunitas. Sekarang kita juga mengajak pihak lain untuk datang bareng-bareng dengan lembaga keuangan. Kita sampaikan bahwa tugas lembaga keuangan sekarang bukan cuma dagang dalam tanda kutip, bukan cuma memasarkan produknya, tapi harus kasih tahu juga resikonya. Karena lembaga keuangan yang sehat itu harus punya nasabah yang sehat juga. Bukan sekedar dia dapat nasabah yang banyak, tapi nasabahnya nggak sehat. Nah, kita itu sekarang punya strategi. Kalau dulu kita fokusnya itu kan di edukasi di sektor yang usia yang sudah mulai masuk produktif, yang mahasiswa atau UMKM. Kita lagi mau coba nih, Mas Andi, Mas Dian, itu makin turun ke bawah. Ya. Jadi mulai di usia SMP sebenarnya. Sudah mulai ada kesadaran ya. Iya, karena waktu kemarin kita bikin kegiatan Hari Indonesia Menabung, itu kita kelilingnya ke SMP. Kita datang ke sekolah-sekolah, karena ternyata waktu yang kita temukan di lapangan, anak SMP pun sekarang sudah pegang uang. Dikasih uang jajan sama orang tuanya. Masuk rekening juga, kan sekarang ada tabungan pelajar. Nah, yang kita tanya sebenarnya, berapa sih sebenarnya uang yang mereka punya itu mereka tabung? Ternyata memang betul kayak kata Mas Dian itu. Ada yang nol sama sekali, nggak punya tabungan. Karena memang sudah
terpapar pola konsumsi dan mereka belajar pola konsumsi itu kan ya dengan teman-temannya gitu. Jadi memang langsung mengeluarkan uang ke anak-anak itu supaya jangan menyisihkan dari sisanya, tapi alokasikan di depan. Kalau sisa nggak ada Kalau sisa. sisanya nggak ada sisanya. Nah, mengubah perilaku ini itu memang harus dimulai dari bawah. Nah, ini kita ngajak bersama-sama nih termasuk dengan kampus juga supaya kita mulai menyadarkan itu di calon-calon generasi muda yang akan datang, Mas Dian. Karena kalau sekarang di bapak-bapaknya, ya itu udah bagian dari dalam tanda kutip masa lalu lah, gitu. Justru yang kita khawatirkan itu generasi muda nih tahun 2045 ini nanti akan menjadi generasi yang emas harusnya. Karena sekarang sudah ada warning kan, Mas Andi. Data terakhir kan sektor apa itu kalangan menengah kita kan cenderung semakin lama semakin turun kemampuan ekonominya. Bahkan ada yang sudah bisa masuk ke bukan kelas menengah lagi. Dia jadi akan masuk di kelas bawah. Kelas menengah ini kan sebenarnya yang menjadi bibit dari generasi emas yang akan datang. Nanti kelas menengah itu akan menjadi orang-orang yang senior. Nah, nanti anak dari kelas menengah inilah yang sekarang sudah gen alpha. Nah, nantinya akan menjadi pemimpin tuh di tahun 2045. Nah, kalau kelas menengahnya turun kemampuan ekonominya, kita khawatir dengan generasi yang akan lahir dari kelas menengah yang turun kemampuan ekonominya. Apa yang terjadi pada generasi berikutnya. Betul. Dan isu ini kan sudah mulai menonjol nih soal generasi menengah ini. Iya. Di mana kemampuan mereka itu terlihat menurun sekali. Betul. Ya. Banyak faktor lah. Nanti kita bahas satu hari ya. Siap. Generasi muda. Tapi Mas Riwin dan Mas Dian, kalau kita ingat dulu ya, sebenarnya kebiasaan menabung kan sudah ada. Zaman saya masih SD dulu itu ada Tabanas ya. Betul. Kita diwajibkan oleh guru, oleh sekolah nabung Rp5, Rp10 gitu. Tapi nabung, dan kita diumumkan prestasi kita nabung, ini yang paling rajin nabung gitu ya, dan seterusnya. Dan lepas dari berapa yang ditabung, karena ada orang dengan kemampuan ekonomi rendah, dia nabungnya kecil tapi rajin. Nah, itu yang dapat prestasi, bahwa dia rajin menabung setiap bulan atau setiap minggu. Kemudian dari tadi Newcastle University di Australia tadi, itu dari hasil riset, masyarakat golongan menengah bawah yang paling banyak memanfaatkan pay later. Nah, ini di antara kebutuhan dan keinginan. Tapi kalau kita lihat kan keinginan lebih tinggi. Jadi berbahaya betul ya, masyarakat dengan ekonomi yang terbatas tadi digoda untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Sehingga tabungannya 0% tadi ya, nabung nggak. Bilang aku kan nggak mampu, aku orang miskin gitu kan, aku nggak bisa nabung. Begitu lihat loh, belanja ya. belanjanya banyak. Oke. Nasihat terakhir dari Mas Dian apa untuk siapapun yang menonton acara ini? Jadi kita tidak melihat pay later ini sesuatu yang sangat negatif, tapi dampak yang ditimbulkan bisa negatif di kemudian hari. Betul. Kalau kebiasaan membeli barang-barang konsumtif ini dibiarkan ya. Oke, jadi apa nasihat Anda? Baik, sebenarnya ini kan komparasi yang klasik seperti halnya kartu debit dan kredit ya. Jadi kalau kita bisa memprioritaskan kebutuhan, maka tentunya kita akan melihat uang yang tersedia. Kan, uang yang tersedia. Sedangkan kalau kartu kredit kan ada assessment awal ya, sehingga cenderung lebih aman. Nah, memang kemudahan di pay later ini sebenarnya kan juga ada pembandingnya, yaitu wallet ya. Kalau dompet itu kan deposit dulu. Sebenarnya kan itu mekanisme yang bagus ya. Jadi kita membeli sesuatu itu melihat uang di dalam deposit dompet yang ada kita di e-commerce tersebut. Tapi kan ketika pay later ini begitu berkembang, memang akhirnya itu menjadi stimulus tersendiri. Malah dikasih diskon. Malah dikasih diskon. Kalau pakai pay later. Macam-macam godaannya ya. Padahal ini dompetnya kosong sebenarnya. Iya, e-walletnya 0 sudah. Dapat diskon kalau pakai pay later. Iya, hebat ya. Maka selalu harus berawal dari ya individu itu mungkin ya ini lagi-lagi seperti klise atau normatif ya, bahwa tentang melihat kebutuhan dan melihat resiko lah. Apa yang sering disampaikan mungkin oleh influencer itu
kurang di aspek resikonya, gitu kan. Kurang di aspek resikonya, tapi punya ini, punya itu. Jangan sampai ketinggalan, guys. Hidup hanya sekali ya, gitu. Masa nggak punya barang ini kan, seperti itu kan. Berarti juga pengamat atau Karena stimulus itu luar biasa perkembangan teknologi. Jadi hati-hati ya. Jadi Mas Andi bilang kok bisa-bisanya saya bisa ditawarin produk yang saya itu memang pingin gitu. Karena kan algoritma. Kita berhenti sebentar, berapa detik lebih lama dari page yang lain itu sudah algoritma jalan kan gitu kan. Jadi tawaran akan lebih banyak lagi. Maka ya kita harus bisa melihat bahwa pemenuhan kebutuhan itu kan bisa barang second, bisa barang yang ada. Atau mungkin kita mendahulukan bayar tunai daripada bayar cash daripada kredit misalnya, atau kredit hanya untuk barang-barang tertentu itu tadi. Dan yang kedua adalah mengurangi latte faktor itu tadi, bahwa ternyata konsumsi harian itu ketika diakumulasi kok besar dan rasa itu ya. Iya, sehingga akhirnya di sini muncullah istilah rasionalitas dan yang tidak rasional. Sebentar, kalau kita mau berutang sebenarnya berapa persen dari pendapatan kita itu batasnya? Nah ini istilahnya rule of thumb ya, maksudnya ini adalah persentase yang disepakati ya, itu bahwa kalau bisa angsuran itu tidak lebih dari 30% total pendapatan. Karena kan kita sudah ada pos untuk konsumsi, yang pos konsumsi itu kan pasti pos terbesar pasti lebih dari 50%. Lah kalau itu 30 ketemu 50 ya misalnya, terus tersisa untuk yang lain-lain untuk ini yang menarik adalah dana darurat ya. Ini kan sudah nggak ngomongin dana darurat sama sekali ini ya. Ini nggak darurat saja bisa berkonsumsi. Karena semenjak COVID itu awareness kepedulian masyarakat terhadap dana darurat itu tinggi sekali. Karena mereka benar-benar merasakan beberapa bulan tidak ada pendapatan. Kalau bukan karena bantuan kanan kiri atau masyarakat melalui saluran-salurannya itu nggak bisa berkonsumsi. Tapi sekarang ada fenomena pembayaran yang dipermudah, sehingga kayaknya dana darurat itu, kalau hasil survei kami juga bersamaan dengan survei tentang proporsi konsumsi dan angsuran dan tabungan itu, dana darurat itu dimiliki, mengatakan ya punya dana darurat itu sekitar 60%, cukup tinggi. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, diperdalam, dana daruratnya cukup untuk hidup berapa bulan? Mayoritas menjawab 1 bulan. Waduh. 1 bulan. Terus yang tidak menjawab punya dana darurat, mereka mengandalkan dari pinjaman saudara, pinjaman teman. Anaknya hidup di Indonesia. itu menarik. Maka sama halnya ketika pay later ini kayaknya orang sudah merasa aman ya, Maka itu tadi kita harus melihat bahwa kalau pendapatan kita tulis dulu, yang itu mungkin hanya beberapa baris, nah harapannya total pengeluaran itu jangan melebihi. Kemudian kita harus melihat bahwa hutang prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya nanti punya nilai di masa depan atau penting. Ya untuk pendidikan bolehlah pikirin ya. Jadi Mas Andi menarik yang amplop. Amplop itu juga kita pelajari. Masyarakat Indonesia terbiasa dengan amplop. Iya, amplop ini untuk bayar listrik, ini air, ini arisan. Sehingga ketika amplop itu habis, kalau bisa jangan menyeberang ambil amplop. Itu. Atau di depannya kita coret aja, gitu kita ganti. Ada yang berbasis rekening yang modern, tapi kan terus harus punya rekeningnya cukup banyak. Ya, ketika itu memang sistem amplop sekarang udah di mindset gitu loh, kita udah tahu porsi-porsinya ya, artinya imajinatif lah. Kalau dulu harus fisik gitu. Jadi istri saya masukin uangnya betul-betul di situ, dikunci lemarinya. Sekarang ada yang jual amplop itu dalam satu map gitu, map. Terus ada banyak lubang-lubangnya, terus ini untuk uang ini untuk tapi nggak harus amplop putih satu-satu gitu. Iya, kalau dulu putih dan ditulisin air minum, listrik, ini itu dan seterusnya. Baik, kalau dari OJK apa nasihat yang bisa diberikan kepada penonton acara ini sebagai kesimpulan? Iya, jadi memang fenomena buy now pay later ini bukan fenomena Indonesia saja sebenarnya, Mas Andi. Jadi memang ini dialami global. Ini bagian dari konsekuensi
digitalisasi ekonomi kita sekarang. Nah, kita ini sekarang punya permasalahan digital menawarkan kemudahan, kemampuan kita untuk kritis terhadap perkembangan digital itu ketinggalan. Nah, yang menjadi tugas kita sama-sama, OJK juga punya kewajiban di sana, meningkatkan kembali sebenarnya daya kritis masyarakat terhadap tawaran-tawaran yang memudahkan di digital ekonomi seperti sekarang. Tadi kita sempat bahas bahwa harus bisa memisah mana kebutuhan, mana keinginan, tahu mengalokasikan anggaran, tahu mengelola keuangan dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita butuh segmentasi, meningkatkan literasinya. Di segmen kalangan yang memang sekarang sudah menjadi produktif, usia-usia produktif, yang kita sampaikan sebenarnya adalah bijaklah mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran. Dan mulai berpikir soal masa depan, investasi di masa depan. Karena mereka sudah punya pendapatan. Nah, tapi kan tidak semua segmennya punya pendapatan. Ada juga segmen yang tidak punya pendapatan. Kalau tidak punya pendapatan ini, yang kita lihat adalah bagaimana cara dia meningkatkan pendapatannya dulu kan. Karena bagaimana cara meningkatkan pendapatan, bagaimana cara dia memperoleh peluang usaha dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua ada generasi muda sebenarnya Mas Andi yang memang menjadi apa ya, kalau kita bilang tulang punggung sebenarnya untuk mengubah perilaku Indonesia di masa yang akan datang. Karena kalau yang sekarang perilakunya kan sudah terbentuk, yang generasi yang dewasa sekarang sudah terbentuk. Sekarang bagaimana catatan kita adalah memberikan pemahaman yang kuat kepada generasi muda kita, anak-anak Gen Alpha sekarang terutama, untuk lebih aware terhadap keuangan. Jadi memang uang itu bukan kita dapatkan dengan mudah karena kita nggak punya pohon uang. Kalau punya pohon uang kan enak, tinggal ditanam, tinggal panen. Kalau ada bibitnya saya mau beli. Nah itu dia. Uang itu kan butuh usaha yang sangat keras untuk bisa mendapatkannya. Karena kita usahanya keras untuk mendapatkan uang, nggak boleh juga dengan gampang mengeluarkan uang. Nah ini yang kita sedang berusaha bersama-sama nih dengan banyak pihak untuk masuk juga ke Gen Alpha nih. Mas Andi ya, supaya ya itu tadi mengubah menumbuhkan mindset untuk hati-hati dengan pengeluaran, untuk hati-hati dengan istilahnya memisah antara kebutuhan dengan keinginan. Nah ini kita butuh kerjasama dengan terutama dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi juga, dan juga tentunya didukung dengan lembaga-lembaga keuangan. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak lembaga keuangan bukan hanya yang sebagaimana saya sampaikan tadi, bukan hanya untuk marketing memasarkan produknya, tapi juga menumbuhkan kesadaran-kesadaran baru untuk supaya generasi muda yang akan datang itu punya daya nalar yang lebih untuk mengelola keuangan dari hal-hal yang paling sederhana, mulai dari menabung, kemudian juga mengatur budgeting anggaran, artinya dia sudah mulai bisa mengatur pengeluaran-pengeluarannya. Mungkin juga ilmu-ilmu certified ini, financial planner, bisa ditularkan juga nih Mas, ke sekolah-sekolah terutama. OJK nanti siap untuk kolaborasi. Jadi memang kita butuh metode, karena guru-guru kita Mas Andi, yang ada di sekolah-sekolah juga butuh bantuan sebenarnya untuk bisa mengajarkan ke anak-anak supaya lebih paham mengenai mengelola keuangan. Karena mengelola keuangan ini ternyata soft skill yang sangat penting, yang tidak banyak diajarkan secara formal di sekolah-sekolah kita. Sehingga akibatnya ya sudah kita punya uang ya semau-maunya aja lah dengan uang karena nggak punya skillnya. Saya kira itu Mas Andi. Nah ini yang menarik juga guru-guru ini ya. Guru kan digugulan, ditiru ya. Jangan-jangan guru-gurunya yang pamer-pamer tas, pamer ini, pamer macam-macam ya, kosmetik apa segala macam, sehingga muridnya bilang wah ini guruku aja gitu, dia ikut-ikutan. Jadi hati-hati jadi guru. Nah tapi kalau misalnya ada sekolah, ada kampus yang ingin mendapatkan apa istilahnya konsultasi atau acara-acara edukasi seperti ini bisa? Bisa. Jadi mereka bisa datang ke OJK, mengundang OJK bisa datang ke sana, atau mereka juga boleh memanfaatkan fasilitas yang dimiliki OJK, bisa kerjasama dengan kampus. Kita malah sangat senang Mas Andi, artinya kalau ada komunitas, ada kelompok masyarakat yang membutuhkan edukasi, kita bisa mengajak termasuk dengan
Pak Dian nanti bisa kita bareng-bareng juga untuk kita keroyok bareng-bareng, terutama kalau misalkan di Banyumas ini kan masyarakat kita itu kan ya pendapatannya kan tidak terlalu tinggi, sehingga harus lebih bijak lagi mengelolanya. Lah emang sumbernya juga kecil gitu loh. Jangan sampai nanti ya nggak pernah naik kelas nih masyarakat kita di ya yang paling dekat di kita di Banyumas. Kita kepingin masyarakat kita naik kelas, pendapatannya makin bagus. Pendapatan yang makin bagus juga harus diiringi dengan pengelolaan keuangan yang makin bagus. Baik, jangan tergoda juga pendapatan makin bagus, belanjanya makin Belanja gede makin lagi. banyak. Nggak pernah nabung, 0% tadi. Baik, terima kasih Mas Dian ya sudah mau hadir di acara Ngopi Ngapak episode kelima ini. Banyak manfaat yang pasti kita dapatkan. Saya juga belajar, Mas Riwin juga walaupun OJK juga belajar ya. Bagaimana kita membangun kesadaran terutama bagi para penonton ya yang selama ini mungkin ya tidak menyadari bahwa belanja-belanja melalui kemudahan dengan skema pay later ini bisa menjebak ya, sehingga bisa saja utang kita bahkan 50% dari pendapatan kita dan itu tidak akan sehat di kemudian hari. Baik, Mas Riwin, tiada pesta yang tidak berakhir. Kita akhiri episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton acara ini. Mas Riwin, Mas Dian, Ngopi Ngapak, Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Yeay.